Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya ingin berbicara tentang beberapa jenis pribadi, tapi pada dasarnya pribadi itu bisa digolongkan menurut spiritualitas menjadi dua orang. Orang yang pertama adalah orang yang hidup berdasarkan spiritualitas. Orang yang kedua adalah orang yang hidup berdasarkan keyakinan bahwa spiritualitas itu tidak berperanan penting dalam hidup. Segalanya diukur dari apa yang bisa dilihat dengan panca indera, bisa dirasakan, dan menggunakan argumentasi kognitif atau pemikiran. Tanda-tandanya sederhana sebetulnya. Orang yang hidup dalam hidup rohani, dia melihat bahwa dirinya itu menjadi bagian dari sesamanya, bukan terpisah. Dia bisa menerima siapa saja, entah sahabat, keluarga, atau juga ciptaan yang lain. Dan dia selalu ingin digerakkan atau mengambil keputusan untuk menolong supaya orang lain bertumbuh sebagai pribadi maupun secara rohani. Dan biasanya dorongan itu murni dari dalam. Biasanya hanya ingin membantu dan dorongan-dorongannya sifatnya otentik. Fokus hidupnya adalah orang lain atau semesta atau Tuhan. Sementara kalau orang yang hidup berpusat pada panca indera dan akal budi, maka kemudian yang terjadi adalah bahwa hidupnya berpusat pada diri sendiri. Apa yang bisa dia dapat, apa yang bisa membuat dia menjadi hebat, terkenal, pandai, tapi semuanya pusatnya pada diri sendiri. Dan biasanya kemudian menjadi frustrasi karena itu tidak membahagiakan. Dalam kenyataannya, hidup yang hanya berfokus pada diri sendiri itu tidak memuaskan. Karena pada dasarnya kita semua ini lebih luas, lebih besar daripada yang bisa kita pikirkan, lebih luas, lebih besar daripada yang bisa kita tangkap secara indrawi. Salah satu tanda bahwa kita juga sudah bertumbuh dalam hidup rohani adalah acceptance atau penerimaan diri, total acceptance. Dan total acceptance yang sungguh-sungguh adalah ketika orang lain mengkritik, orang lain menyalahkan, orang lain salah paham, kita tidak perlu membela diri. Karena kita tidak membutuhkan pengakuan dari orang lain. Orang yang secara rohani bertumbuh, dia tidak bereaksi karena dia tidak membutuhkan konfirmasi, afirmasi dari orang lain. Cukup dia mengenali dirinya sendiri dan mencari apa yang membuat dirinya damai. Karena dia sudah mengalami sendiri bahwa kedamaian itu tidak tergantung sesuatu yang datang dari luar, tetapi yang datang dari dalam. Dan itulah total acceptance. Maka kemudian orang-orang yang memang bertumbuh secara rohani, dia percaya diri, dia bisa menerima siapa saja, dan dia bisa mengasihi siapa saja. Karena pada dasarnya orang yang sudah mencapai level tinggi dalam hidup rohani, dia menyadari dirinya tidak terpisahkan dari yang lain. Kalau dalam perumpamaan di dalam kitab suci itu seperti pokok anggur dengan ranting-rantingnya. Tuhan sebagai pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Rantingnya bukan satu. Rantingnya ada saya, ada orang lain. Ada yang kurus, ada yang baik, ada yang kurang baik, tetapi tetap satu di dalam pokok anggur yang sama. Nah, karena itu dia menerima yang lain sebagai bagian dari dirinya. Dan kesadaran ini begitu dominan. Maka dia bisa menerima dirinya sendiri dan juga tidak banyak protes, tidak banyak menyalahkan.
karena dia bisa menerima dirinya sendiri. Nah, itu juga salah satu selain total acceptance, tanda bahwa dia sudah bertumbuh secara rohani adalah bahwa dirinya dialami sebagai subjek, bukan sebagai objek, apalagi sebagai korban. Maka kemudian dia bisa melihat pengalaman hidupnya dengan cara yang lebih luas. Kalau dia mengalami kesulitan, dia mencari solusi, bukan menyalahkan, seolah-olah dia adalah korban. Tidak. Tetapi orang yang dasarnya adalah panca indera dan akal budi, maka seringkali hanya kemudian mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Memang dalam hal itu kadang-kadang berarti dan berguna, tetapi tidak sepenuhnya itu bisa membantu kita untuk mencari solusi. Sementara orang yang sudah bertumbuh secara rohani, fokusnya pada solusi. Kalau mengalami kesulitan, bukan menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain juga, karena tidak banyak artinya, tetapi mencari solusi baiknya bagaimana, benarnya bagaimana. Itulah yang bisa kita lihat, bisa kita rasakan. Dan Anda bisa bercermin, saya ada di mana. Ujung-ujungnya bedanya menjadi sangat jelas. Orang-orang yang hidup berdasarkan roh, hidup yang berdasarkan pertumbuhan rohani adalah orang yang menyadari diri sebagai spiritual being. Jasmani ini hanya sebuah ungkapan, ekspresi dari spiritual being itu. Bukan terpisahkan, tetapi sadar bahwa saya lebih besar daripada pikiran saya, daripada kebutuhan-kebutuhan jasmania saya. Apa yang bertumbuh secara rohani diekspresikan, diungkapkan. Karena itu ada dorongan untuk membantu orang lain juga supaya bertumbuh dalam kesadaran, dalam hidup rohani. Sementara yang lain adalah orang yang menyadari diri sebagai physical being, yang kadang-kadang punya pengalaman rohani. Hidup dalam kesadaran sebagai spiritual being, saya adalah pikiran saya adalah badan saya, hidup yang sebetulnya membuat kita frustrasi, karena hidup dalam keterbatasan. Sementara hidup di dalam kesadaran bahwa saya adalah spiritual being, dengan ekspresi jasmani, saya bisa mentransendensi, melampaui dan mengatasi keterbatasan-keterbatasan saya. Anda ada di mana? Memang biasanya perjalanan rohani itu tidak ekstrim, sudah sampai 100% atau 0%, tidak. Bisa jadi seperti magic rule. Hidup rohaninya mungkin 60%, hidup jasmaninya 40%, atau sebaliknya. Tetapi kita bisa melihat diri, kita berada di mana. Yang paling penting kita terus bertumbuh, semakin sadar bahwa kita adalah spiritual being with human expression, yang bisa mentransendensi, bisa melampaui kehidupan secara fisik. Sehingga persoalan-persoalan yang kita hadapi bukan menguasai kita sampai nggak bisa tidur, sampai depresi. Tetapi kita bisa menarik diri dan kemudian mentransendensi, mengatasinya, dan mencari solusi. Mudah-mudahan sharing ini menolong kita untuk sadar bahwa kita adalah spiritual being yang menakjubkan, yang selalu bisa mengatasi persoalan-persoalan terbatas yang kita hadapi setiap hari. Jadi saudara-saudari terkasih, yang paling penting adalah handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.